Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku pemirsa Naba TV rahimakumullah. Subhanallah walhamdulillah. Hari ini kita telah berada di bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memanjangkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini, tahun 1446 Hijriah. Maka saya Al-Fakir Ustaz Nababan selaku pimpinan pesantren Mu'allaf Center An-Naba sekaligus pimpinan pesantren modern Darul Ilmi Indonesia di Bogor, terlebih dahulu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah penyertaan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah berada di bulan Ramadan tahun ini, maka momentum ini jangan sampai kita sia-siakan. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang sangat banyak, terutama ibadah yang wajib seperti menjalankan ibadah puasa Ramadan dan juga ibadah-ibadah sunnah penunjang lainnya. Kita hidupkan malamnya dengan solat tarawih, bertadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan target la'allakum tattaqun. Lewat pembinaan puasa yang selama 1 bulan ini diharapkan kita bisa menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Para ulama-ulama kita berbeda di dalam mendefinisikan takwa. Ada yang mengatakan takwa itu yang pertama al-khaufu minal jalil. Takwa itu adalah dia selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja, di mana saja dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut berbuat dosa, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Lewat bimbingan puasa selama 1 bulan itu diharapkan yang bersangkutan bisa menjadi orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan di mana saja. Yang kedua, definisi takwa itu adalah al-amalu bitanzil. Dia selalu beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu. Dia beramal tidak mengarang. Dia beramal tidak bikin-bikin sendiri. Semua ada dalilnya, ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contoh dari kami, kata Rasulullah, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa itu adalah dia beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah berupa wahyu dan juga berupa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, definisi takwa itu adalah ar-ridha bil qalil. Dia selalu ridha terhadap yang sedikit. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau banyak mau sedikit dia ridha. Dia yakin hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Ini semua yang aku terima ini adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah dengan ini saya menjadi orang yang bersyukur karenanya atau menjadi orang yang kufur karenanya? Bergantung bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang takwa itu, kata ulama kita, dia ridho dengan yang sedikit. Kemudian yang keempat, ada definisi takwa itu adalah al-istidad liyaumir rahil. Dia senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan di hari esok, yaitu di hari kiamat. Maka kehidupan dunia ini dia tidak sia-siakan, dia manfaatkan untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di hari akhirat kelak. Maka oleh karena itu saudara-saudara, dengan kita berpuasa selama 1 bulan ini, diharapkan kita bisa menjadi pribadi yang takwa kepada Allah, yang definisi takwa tadi sudah saya sampaikan di awal ini.
Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita selama 1 bulan dan diharapkan nanti tanggal 1 Syawal ya kita bisa kembali kepada fitrah insaniah kita masing-masing seperti anak yang baru lahir dari kandungan ibunya, tidak ada dosa dan noda lagi. Maka saudara-saudara, saya mengajak diri saya dan kita semua, mari kita bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.